Berjumpa lagi di channel Ruang Berkelas, channel yang membahas tentang pembelajaran hidup, pengembangan diri, serta membantu kamu dalam menghadapi tantangan dunia. Pernah nggak sih, kamu merasa malas banget, sampai semua hal yang sebenarnya penting jadi terbengkalai? Rasanya berat banget buat bangkit, apalagi memulai sesuatu. Tapi tenang, kamu nggak sendirian kok. Rasa malas itu manusiawi, dan semua orang pasti pernah mengalaminya. Tapi di balik itu, ada satu kebenaran sederhana. Malas bukan akhir dari segalanya. Mungkin saat ini kamu sedang berada di posisi seperti ini. Bangun tidur lalu tidur lagi, bangun kesiangan, scrolling media sosial seharian, dan akhirnya malah malas ngerjain tugas yang sudah direncanakan. Padahal kemarin kamu bilang pada diri sendiri, besok aku akan bangun pagi, olahraga, ngerjain tugas tepat waktu, baca buku, dan melakukan hal-hal produktif lainnya. Tapi kenapa pada kenyataannya itu tidak terjadi? Rasa malas itu memang kadang susah dihilangkan. Mood yang gak menyenangkan juga sering muncul tanpa bisa kita kendalikan. Kedua hal ini kadang muncul begitu saja. Walaupun kita sudah tahu bahwa sikap disiplin akan membawa kita ke arah kesuksesan atau tujuan yang kita inginkan. Sedangkan rasa malas hanya akan membawa kita ke tempat yang tidak menyenangkan, yaitu kegagalan. Tapi tetap saja, bukan? Maka dari itu, di video kali ini aku akan coba sharing tentang gimana caranya, setidaknya, untuk meminimalisir atau melawan gangguan tersebut. Kita akan coba membangun kehidupan yang lebih disiplin, yang mungkin nantinya bisa membawa kita ke arah tujuan yang kita inginkan. Rasa malas itu bisa dilawan dengan sikap disiplin. Disiplin sendiri dapat didorong dan dibangun melalui 3 poin penting ini. 1. Tujuan dan goals yang spesifik. 2. Mengetahui sebab akibat. 3. Memiliki niat yang kuat. Seperti yang kita tahu, disiplin merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri dalam mencapai tujuan atau melaksanakan tugas tertentu. Ini melibatkan niat dalam diri, fokus, dan ketekunan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ada beberapa upaya yang biasanya aku lakukan untuk melatih kedisiplinan aku. Cara ini mungkin juga bisa kalian coba. 1. Memberikan petunjuk dan pemicu. Aku mencoba memperlihatkan petunjuk dan pemicu yang mampu mendorong untuk melakukan kebiasaan yang ingin aku bangun. Salah satu contohnya ada di buku Atomic Habits. Jika kamu ingin minum air putih lebih banyak, isi beberapa botol air tiap pagi dan taruh di beberapa sudut rumah. Dengan cara ini, kamu punya akses mudah untuk minum air putih tanpa perlu repot pergi ke dapur untuk mengisinya. Contoh lainnya, aku mencoba membangun kebiasaan membaca buku sebelum tidur. Aku memberikan pemicunya dengan menaruh buku di atas bantal kasur. Jadi, setiap kali mau tidur, aku akan selalu melihat atau menyentuh buku itu. Dengan begitu, aku jadi terbiasa membuka buku dan membacanya sebelum tidur. 2. Menghindari gangguan dan distraksi. Aku juga mencoba sebisa mungkin menghindari gangguan yang bisa mengalihkan fokus aku dalam bekerja, seperti handphone, media sosial, atau ajakan teman. Cara simpel yang aku lakukan adalah dengan menaruh handphone di ruangan lain dari tempat aku biasa bekerja. Dengan begitu, aku nggak terganggu oleh notifikasi-notifikasi nggak penting. Kadang kita beralasan, gue cuma buka HP sebentar buat cek notif. Tapi kenyataannya tanpa sadar malah scrolling media sosial berjam-jam. Ini bikin waktu kita terbuang sia-sia. Jadi, ingatlah, kadang bukan waktu yang kurang tapi distraksi kita yang terlalu banyak. 3. Memiliki tujuan dan goals yang spesifik. Coba bayangkan hidup seperti apa yang kamu inginkan. Hal apa yang ingin kamu capai? Posisi atau kondisi apa yang kamu dambakan, tulis keinginan atau tujuanmu, lalu tulis juga bagaimana caranya untuk mencapainya. Contoh sederhananya, aku ingin bekerja di luar negeri. Salah satu skill yang harus gue kuasai adalah bahasa Inggris. Untuk menguasainya, aku butuh latihan. Maka dari itu aku harus belajar otodidak atau ikut kursus. Katakanlah gue memilih otodidak, belajar dari YouTube dan buku, selama 2 jam setiap hari. Dengan konsistensi ini, aku yakin bisa menguasai bahasa Inggris, yang akhirnya mempermudah aku untuk bekerja di luar negeri. Semakin spesifik tujuanmu, semakin bagus. Tujuan yang jelas akan memudahkan kita menentukan prioritas. Ketika dihadapkan pada pilihan, kita bisa fokus pada hal yang membantu kita mencapai tujuan itu. 4.
mengetahui konsekuensi. Setiap keputusan dan pilihan yang kita ambil pasti punya konsekuensi, entah itu baik atau buruk. Namun, konsekuensi ini nggak akan terjadi secara instan. Siapa kita dan akan jadi apa kita di masa mendatang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan kita hari ini. Ketika kita peduli terhadap konsekuensi di masa depan, itu akan memberikan semangat untuk tidak bermalas-malasan. Ada satu kutipan yang aku suka. 3 tahun penderitaan untuk 30 tahun kebahagiaan, atau 3 tahun kebahagiaan untuk 30 tahun penderitaan. Ini bukan soal angka, tapi tentang bagaimana kita bijak memilih keputusan hari ini untuk hasil yang akan kita dapatkan di masa depan. 5. Memiliki obsesi. Tanyakan pada diri sendiri, seberapa kuat kamu ingin mencapai tujuanmu. Obsesi atau keinginan yang sangat kuat terhadap tujuan bisa menjadi motivasi terbesar. Obsesi bukan hanya soal keinginan, tapi juga tindakan, pengorbanan, dan dedikasi tinggi untuk mencapainya. Ada kata-kata yang saya dengar dari salah satu media sosial yang sangat relate. Belajar itu capek, tapi diremehkan orang karena kurang berpengetahuan juga capek. Olahraga dan jaga pola makan itu capek, tapi dihina karena obesitas juga capek. Berjuang untuk mimpi itu capek, tapi penyesalan karena nggak pernah mencoba juga pasti capek. Tinggal pilih, capek mana yang mau kamu jalani. Capek yang bikin kamu berkembang atau capek yang bikin kamu tetap di tempat. Rasa malas itu memang sering datang tanpa diundang, tapi kamu punya kendali penuh untuk melawannya. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Jangan lupa juga, waktu adalah salah satu harta paling berharga. Jangan sampai kamu menyia-nyiakan waktu hanya untuk bermalas-malasan, karena penyesalan selalu datang belakangan. Mungkin itu saja sharing pengalaman aku hari ini. Aku harap video ini bisa membantu dan bermanfaat buat kalian semua. Jadi, apa langkah kecil pertama yang akan kamu ambil hari ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share ke teman-temanmu, dan subscribe untuk akun ini berkembang seperti kalian juga. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.